Jadi Kanjeng Nabi itu memang bisa menjadi contoh ya. Contoh dalam kehidupan rumah tangga, contoh dalam kehidupan sosial masyarakat, contoh menjadi seorang pemimpin negara, contoh sebagai kepala negara, contoh sebagai nabi, contoh dalam bidang hukum, contoh di bidang ekonomi, contoh semuanya, contoh di bidang sosial, pendidikan. Jadi memang uswatun hasanah di sini adalah komprehensif, ya. Masya Allah. Semuanya dalam segala aspek kehidupan Rasulullah itu menjadi uswah. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alfiton. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sama-sama ngaji. Mengaji saat ini di mana-mana banyak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, termasuk kajian Bengkel Hati pagi hari ini. Kita tidak henti-hentinya untuk terus ya membuat satu ajakan ya bersama-sama supaya hati kita menjadi bagus begitu. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, dari ayat-ayat Allah mulai surat Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, ya. Di dalam Al-Qur'an itu Allah selalu memuji kepada Nabi Muhammad itu dengan akhlaknya. Dengan akhlaknya ya. Bukan dengan ketampanannya. Padahal Kanjeng Nabi memang ganteng ya. Ganteng. Tapi Allah memujinya bukan karena ilmunya, bukan karena tampannya, tapi karena akhlaknya. Sebagaimana Allah dawuh di dalam Al-Quran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi di situ uswatun hasanah itu akhlak. Bukan karena gantengnya, bukan karena wibawahnya, bukan karena postur fisiknya, ya. Juga di dalam ayat lain Allah dawakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, la'ala khuluqin azim, sungguh mempunyai akhlak yang sangat mulia itu. Jadi ini kita temukan di dalam Al-Quran banyak ayat bahwa yang Allah memuji Kanjeng Nabi Muhammad ini kemuliaan itu karena akhlak dan perangainya. Ya Allah. Makanya kula panjenengan monggo jangan sampai kita berilmu tapi tidak berakhlak. Gitu ya. Jangan sampai kita berharta tapi tidak berakhlak. Jangan sampai kita berkedudukan, punya prestasi, ya, punya skill, punya keterampilan yang hebat, tapi jauh dari akhlak. Masya Allah. Kalau pengen bersama-sama Kanjeng Nabi, bersama-sama dapat syafaatnya Kanjeng Nabi, ya harus perangai akhlak ini nomor satu. Makanya ada seorang ulama mengatakan bahwa akhlak itu di atasnya ilmu. Ilmu itu meninggikan derajat manusia kan. Tapi akhlak di atasnya ilmu. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina amanu utul ilma darajat. Allah mengangkat
orang-orang yang beriman dan juga berilmu. Nggih. Utul ilma darajat. Tapi ini bareng ya, imannya dan ilmunya ini bareng. Kalau punya ilmu pengetahuan tidak didasari keimanan, ya akhirnya menjadi ilmu kejahatan. Nggih. Menjadi ilmu kejahatan. Jadi pengetahuan tapi hanya diketahui saja. Itu. Hanya tahu wong, namanya pengetahuan ya diketahui saja tapi tidak didasari iman. Akhirnya pengetahuan bisa menjadi sebuah kejahatan. Ya Allah. Makanya kadang-kadang ada sarjana hukum tapi tidak mengarah kepada keadilan, tapi sarjana hukum malah dihukum. Nggih. Gimana ini? Masya Allah. Misalnya gitu ya. Nggih. Ada seorang petugas keamanan malah diamankan. Itu penting sekali apa ya, keimanan ya. Kita Iya, dibarengi dengan iman. pengetahuan, Nah, ya. kembali kepada ayat tadi. Memang Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam Al-Quran, laqad kana, sungguh benar-benar kana, ada lakum bagimu manusia. Apa itu? Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi teman-teman ada keteladanan, ya, uswah yang baik itu pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bahasa saya begini, jadi kalau Nabi Muhammad itu memang contoh atau menjadi contoh. Kalau yang lain itu memberi contoh. Beda ya Pak ya, beda sekali ya. Memberi contoh itu bisa, memberi contoh. Tapi belum tentu bisa menjadi contoh. Ngomongin saudara-saudara mari sedekah. Itu kan memberi contoh. Tapi kadang-kadang yang muni ngoten niku tambah wedite masalah. Malah njaluk sokongan barang. Ya Allah. Senengane golek proposal. Nggih. Guyon, Pak, tapi temenan. Masya Allah. Nah, ini jadi kalau yang lainnya itu memberi contoh itu. Ya. Tapi belum tentu bisa menjadi contoh. Nah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau memberi contoh sekaligus bisa menjadi contoh. Tepuk tangan. Nah, kan begitu. Masya Allah. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa kalau yang lain ini bisa memberi contoh tapi belum bisa menjadi contoh? Tapi kalau Rasulullah ya memberi contoh ya bisa menjadi contoh. Betul padahal memberi contoh harus jadi contoh. Karena memang Rasulullah ini, Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah maksum, ya, terjaga dari dosa kecil, terjaga dari kemaksiatan. Rasulullah itu maksum dari apa? Dosa-dosa kecil, dosa sedengan gitu ya. Dosa kecil, dosa sedengan, dosa besar gitu ya. Itu Rasulullah. Masya Allah. Aneh, kita niku kan sembarang nih. Ya apa Mas ya? Kecil yo, sedengan yo. Wah, Masya Allah. Ya apa wong maca Quran niku yo khatam. Tapi ngerasani wong yo fasih. Atau dibalik, maca Quran yo fasih, maca sholawat lagune enak-enak. Tapi ngerasani wong yo khatam dari satu ke sang lain. Sak kantor iso dirasani kabeh. Sak RW dirasani kabeh. Enten apa mboten ngoten niki? Insyaallah mboten enten, tapi mboten enten sing aku maksudnya. Ya ini, jadi memang Rasulullah itu maksum. Kanjeng Nabi itu maksum ya, maksum. Terjaga gitu. Nah, kalau yang lain ya itu tidak maksum. Cuma kadang-kadang namanya yang membimbing kita, yang mengarahkan kita, itu namanya mursyid kalau dalam bahasa thariqah itu. Mursyid itu yang memberikan petunjuk. Memberikan jalan. Oh, ojo ngene, ojo ngene. Ngene lho sing apik. Itu kalau selain Nabi Muhammad itu namanya
guidance kita itu mursyid namanya. Mursyid, guide-nya itu. Nah, pelaksanaannya itu namanya irsyad. Jadi mursyid itu orangnya, pekerjaannya itu namanya irsyad, petunjuk itu. Nah, kalau para mursyid ya, para orang-orang yang memberi bimbingan kepada kita itu walaupun tidak maksum, itu paling tidak ya cara kesalahan itu adalah minas shaghair lah gitu ya. Minimalisir gitu. Ya, minimal atau shaghair itu ya hanya kesalahan-kesalahan kecil. Gak sembarang dilakoni ngoten mboten. Dadi ada shaghair yang kecil-kecil saja. Kesalahan-kesalahan yang kecil atau dosa-dosa kecil. Ya. Lalu awak-awak ngene iki ya wis Masya Allah ya, kita semua ini mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Masya Allah. Jadi Kanjeng Nabi itu memang bisa menjadi contoh ya. Contoh dalam kehidupan rumah tangga, contoh dalam kehidupan sosial masyarakat, contoh menjadi seorang pemimpin negara, contoh sebagai kepala negara, contoh sebagai nabi, contoh dalam bidang hukum, contoh di bidang ekonomi, contoh semuanya, contoh di bidang sosial, pendidikan. Jadi memang uswatun hasanah di sini adalah komprehensif ya. Masya Allah. Semuanya dalam segala aspek kehidupan Rasulullah itu menjadi uswah. Karena apa? Karena maksum. Masya Allah. Coba kalau kita kaji itu banyak ayat-ayat itu ya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Nah, ya dah. Kanjeng Nabi iku lintalahum punya jiwa penyayang, jiwa kasih sayang. Tapi ayat lintalahum ini diawali dengan fabima rahmatin. Artinya apa? Orang punya jiwa penyayang, orang punya jiwa kasih sayang itu karena rahmatnya Allah. Masya Allah. Kalau ditafsirkan lagi, sulit orang itu mendapat rahmatnya Allah kalau wataknya keras. Ojo banter-banter. Keweras, elekan, kereng, jahat, itu ya. Itu sulit untuk mendapatkan rahmat Allah. Tapi ojo nduding, oh iko ngamuan gak oleh rahmat ya ojo ngono. Sopo sing ngakon ngono iki. Makanya lintalahum di sini diawali dengan fabima rahmatin. Fabima rahmatin. Jadi itu semua karena rahmat Allah. Kalau nggak dikasih rahmat Allah nggak iso wong iku sabar, penyayang, itu nggak bisa. Makanya Kanjeng Nabi itu karena penyayang ya, penyayang dengan siapapun, termasuk orang-orang yang memusuhi, termasuk orang-orang yang selama ini membuli gitu ya. Itu Rasulullah tetap sayang, tidak mau main sikat gitu. Tidak mau main gencet gitu ya. Kan Rasulullah pernah itu ya ditawari lah dengan para malaikat itu. Jadi ketika Rasulullah itu berdakwah di Taif ya. Nanti kalau umroh sama saya pasti saya ajak ke Taif. 200 km dari kota suci Mekah. Itu Rasulullah hijrah pertama kan ke Taif itu. Nah, ketika di Taif itu Rasulullah mengajak manusia atau masyarakat masuk Islam. Menyembah Tuhan, menyembah Allah. Loh itu banyak yang nggak mau. Di Taif sendiri tadi. Iya. Loh, sudah nggak mau terus goleki watu ngwantemi Kanjeng Nabi. Coba. Ini kan cara wong wis kelewatan. Nek dijak tok gak gelem itu kan gak apa-apa. Ya gak. Misalnya Mas Isa, ayo nang radio. Moh, ngono kan biasa ya. Ayo nang di Al Jihad dah. Moh. Tapi iki ndak wis gak gelem nyawat pisan. Golek watu nyawat ya.
Itu makanya malaikat itu saat itu menawarkan kepada Rasulullah SAW, Muhammad, jenengan itu kan kekasih Allah, utusan Allah. Bagaimana kok iso orang ngajak kok iso disawati kayak begitu kan? Kalau diajak nggak mau itu kan sih mending Rasul. Itu nyawati wis gak gelem nyawati watu. Gimana ini? Malaikat yang ngomong. Malaikat. Ya ono apa nek kula sikat mawon. Ngoten. Pokoke Kanjeng Nabi iya, kula sing tandang. Ngono wae. Ya Allah. Dawe Kanjeng Nabi lo malaikat gimana kok main sikat-sikatan ini? Dan Kanjeng Nabi dawuh bu'istu da'iyan wala la'anan. Malaikat saya ini diutus oleh Allah da'iyan untuk mengajak. Wala la'anan dan bukan untuk sikat menyikat. Tepuk tangan. Masya Allah. Bukan untuk sikat, bukan untuk menghabisi saya ini. Bukan untuk menghancurkan, tapi da'iyan adalah untuk apa? Mengajak. Nah ini, jadi orang mengajak itu kan gimana mengajak itu? Mengajak itu kan harus apa ya? Satu, ada unsur rayuan gitu kan. Namanya mengajak. Persuasi, pendekatan. Ya, namanya mengajak. Harus ditunjukkan kepada hal-hal yang baik gitu kan. Monggo ini lo bagus gitu kan. Supaya mau kan begitu. Kayak panjenengan kalau di mau naik bis itu biasanya. Monggo masuk sini loh. Ini sopirnya pengalaman ini kan. Ini loh, monggo ini full AC ini. Murah tarifnya kan begitu. Sehingga orang itu bisa tertarik. Jadi mengajak ini adalah ada unsur-unsur merayu, ya, ada unsur-unsur merendah, memamerkan yang baik-baik, bukan jadi algojo begitu. Maka begini Pak Isa dan dulur El Victor, ruh dai atau ruh jiwa-jiwa kedaian ini perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Masya Allah. Ruh dai. Jadi ruh dai sebagai orang-orang yang mengajak ini harus kita terus tebarkan di dalam kehidupan ini. Karena mengajak itu harus dengan kasih sayang. Mengajak itu harus dengan pendekatan, harus dengan hal-hal kalimat yang manis gitu kan, ucapan hati yang baik begitu. Gak boleh kaku. Gak boleh kaku. Nah ini yang mari ayo terapkan bahwa di dalam kehidupan kita ruhud da'i atau jiwa-jiwa sebagai pengajak ya, mengajak ini kita tanamkan dalam kehidupan. Jadi fabima rahmatin ya minallahi lintalahum. Jadi orang punya kasih sayang, orang punya jiwa damai, orang punya jiwa penuh dengan kerukunan itu memang karena rahmat Allah. Masya Allah. Karena rahmat Allah. Karena kasih sayang Allah. Kalau tidak dikasih sayang Allah sulit itu. Menjadi orang-orang yang bisa memaafkan, menjadi orang-orang pemaaf itu tidak gampang. Ya. Untuk menggapai rahmatnya Allah itu. Ya, kalau memang ingin mendapat rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, ya mari kita mempunyai jiwa-jiwa yang ramah dan jiwa-jiwa pemaaf, karakter yang sopan, karakter yang santun, yang akhirnya menjadi jiwa kita, yang akhirnya akan membersamai kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan, Bapak Ibu dulur El Victor, kegagahan yang kita miliki di dalam hidup ini akan lepas satu persatu. Ya. Untu sing rangah apik suwe-suwe ya protol situ. Meripat sing bening suwe-suwe ya burem. Saya sudah pakai kacamata ini, gitu. Dulu nggak pakai kacamata, udah berkurang. Masya Allah. Pipi yang kenting lama-lama ya Tepos. keriput. Sudah ini sudah hukum Alam ya. hukum alam ini. Sunatullah itu. Masya Allah. Yang dulu gagah itu ya. Nggih. Wah, numpak sepeda motor dengan gagah itu.
Sepeda motor sini Ngawi, kecil. Sini Kediri, kecil. Nggih, nggih. Sekarang gak wani. Angin. Kena angin. Lama-lama begitu. Ya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Maka yang melekat, yang akan terus membersamai kita adalah kebiasaan yang saat ini kita lakukan, dan kebiasaan ini akan menjadi karakter, dan karakter akan menjadi jiwa kita. Itu yang akan membersamai kita dunia fit dunia hatal akhir. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala setelah usai mendengarkan radio ini ya sampai jam 8. Mudah-mudahan hati kita tambah baik. Amin. Hati kita tambah ke jalan yang mustaqim, bukan jalan yang fluktuatif, bukan jalan yang belok-belok, tapi jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nggih, baik, luar biasa sekali ya Pak Victor. Kita lanjutkan kembali dulur. Baik, Abah, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari dulur-dulur Al Victor Abah. Ini ada, kita bacakan apa nggih? Ada dari Ibu Alia Ngingas ya. Ibu Alia Ngingas ya. Assalamualaikum apa nderek tanglet. Kula pengen bakdalaken haji rakyat kula sing sampun sedo, tapi rakyat kula dereng akiko. Pripun Yai? Nggih, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kalau memang ada rezeki ya, ada rezeki, tolong itu diakikoi juga dibatalkan haji. Kalau ada rezeki dicicil dahulu yang mana. Akikoh 2 juta cukup. Ya, di Al Jihad itu 2 juta. 2 juta ya. Iya, sak masaknya. Terjangkau langsung Terjangkau. jadi ya. Iya, langsung jadi, nanti didoakan. Nanti kalau ada rezeki ya dibatalkan haji sekitar 7 juta untuk badal haji. Bagus itu saya. Ya. Masya Saya Allah. doakan niat ibu bisa terlaksana, niat ibu bisa hasil untuk mendoakan almarhum lewat akikoh maupun lewat badal haji. Itu niatnya kan doa itu ya. Baik. Bagus Ibu. Ya, dari Ibu Alia tadi. Lanjut apa? Ini pertanyaan juga ya dari Instagram juga apa? Ya. Ini menanyakan ngapunten Kang santri yang mengambil dasa kok boten istiqomah ya, telat ngoten. Nggih, anu tolong WA ke saya. Nggih. Namanya Ibu siapa? Alamatnya gitu ya. Nama siapa, alamat mana, nanti akan kami follow up dalam rapat-rapat itu ya. Masya Allah. Pasti itu. Mau tolong kami di WA nama ibu siapa, alamatnya di mana. Nanti kan ada bagian siapa gitu ya. Kan wilayah-wilayahan Bapak Ibu. Wilayah-wilayahan. Wilayah Rungkut ada, wilayah mana ada, wilayah Sidoarjo ada begitu. Sehingga kami harus tahu siapa ini gitu, wilayah mana itu yang ngambilnya telat. WA ke nomor panjenengan apa? Iya, WA ke nomor kami, ibu namanya siapa, alamat di mana, nanti kita follow up kan ya, ditindak lanjut ya. Ada dari Bu Tuti Terima Surabaya. kasih. Ini juga Assalamualaikum Mas Ishak, saya tertinggal nomor telepon Ustadz tadi ini tadi. Oh ya. Nomor handphone saya 081 33 123 6767. Ya, 081 33 123 6767. Ya, baik. Kita terima telepon apa, Nji? Ya. Kita terima telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nji, Bapak siapa, dari mana Bapak? Dari Pak Supri. Pak Supri. Lagi mobil Kiai. Nggih. Monggo Pak Supri. Kiai ngeten. Saya mau nanya, ini kan ada tetangga saya. Dia itu orangnya ya saya ya. Dia itu kalau
misalnya membangun langgar di sebelahnya kan ada langgar Kiai. Nggih. Langgar di sekitar 20 meter dari langgar yang sudah ada itu Kiai. Dia mementingkan golongannya mereka sendiri. Nggih. Kalau nggak golongannya nggak direken dulu Kiai. Nggih, nggih. Gitu. Terus yang kedua, ini kalau sholat zuhur di jamaah itu berapa rakaat Kiai? Sama misalnya asar sama zuhur, terus maghrib sama isya itu berapa rakaat? Itu aja Kiai. Makasih Kiai. Ya, ya. Baik, yang pertama saya jawab masalah sholat dulu ya. Nggih, apa? Masalah sholat dulu. Kalau sholat itu di jamak, itu 4-4. Tanpa Kalau kosor. duhur sama asar itu ya duhur 4, asar 4 Nggih, nggih. gitu. Tapi kalau panjenengan sholatnya itu pas perjalanan, Nggih. itu bisa dijamak kosor. Nggih, nggih. Paham maksudnya? Nggih, nggih apa? Kalau mau berangkat perjalanan, masih mau berangkat, itu Masih. jamaknya 4-4. Misalnya pada sholat duhur ini saya mau berangkat ke Madiun, misalnya Iya, kan. iya. Oh, saya tak duhur 4, asar 4. Jamak takdim ya. Jamak takdim 4-4. Tapi kalau panjenengan ini tadi habis sholat duhur belum sholat, Nggih. tapi jam 1 sudah berangkat pergi, Nggih. sholatnya di tengah jalan, pas di rest area, Nggih. maka sholatnya boleh dijamak kosor. Nggih, nggih, nggih. Duhurnya 2, asarnya 2. Gitu Bapak. Jadi kosor itu ketika pas dalam perjalanan. Nggih. Tapi kalau mau pergi itu jamak saja. Lengkap 4 Bisa rakaat. dipahami ya. Iya, Pak. Kalau mau pergi tadi sholat jamak dulu 4-4. Nah, tapi kalau sebelum pergi tadi belum sholat, sholatnya pas di jalan, kan mau ke Madiun tadi. Iya. Nah, ternyata sholatnya di Jombang atau sholatnya di Kertosono begitu, Nganjuk, itu sholatnya boleh dijamak kosor namanya. Duhurnya 2, asarnya 2. Nggih, nggih. Begitu juga ketika sholat maghrib juga begitu. Ternyata karena lewatnya tidak lewat tol, lewat bawah, Iya. naik sepeda misalnya, Oke. kan harus berhenti-berhenti, maka maghrib isya karena masih di perjalanan, belum sampai di tujuan, maka boleh dijamak kosor. Maghribnya 3, isyaknya 2. Maghribnya 3 Pak ya? 3 tidak bisa dikurangi itu. Nggak bisa 2 ya? Hanya 2 tidak bisa. Maghribnya itu masih tetap 2, apa? 3. Tiga. Nah, 3. Terus isyaknya 2, gitu Bapak. Nggih. Karena dalam perjalanannya ternyata belum sampai di lokasi yang dituju, sudah maghrib ini. Nggih. Saya harus berhenti dulu ini. Sholat maghrib 3 dan isya 2. Kemudian yang terakhir, bagaimana menyikapi masyarakat yang Bangun musola yang dekat, yang berdekatan, kemudian kalau nggak kelompoknya sendiri, mereka nggak direken, ya inilah wajah Indonesia ya. Ya. Jadi perlu ngaji, perlu pemahaman. Sebenarnya kalau mau rukun bersama-sama itu akan lebih baik sebenarnya ya. Dimakmurkan musolanya itu, dimakmurkan masjidnya itu ya. Tapi bagaimana cara merubah pandangan-pandangan mereka? Ya kita tetap husnudzon. Cik lakoni sembahyang ya cik apik timbangan yang rusak. Ngoten caranya begitu. Jadi kalau kita tidak bisa seperti yang ideal, ya paling tidak kita husnudzon. Ya alhamdulillah si apik si gelem gawe musola, si apik si gelem sembahyang. Timbangan yang rusak gawe fitnah tambah jadi gawe kan ngoten. Ya, jadi husnudzon. iya, jadi harus tetap kita berupaya untuk menjadi orang yang pandangan yang positif gitu. Baik, Bapak Ibu, mari sama-sama berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin, ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosanya para guru kami, dosanya para dosen kami. Amin. Semoga jamaah Radio El Victor selalu ditulungi oleh Allah, kesulitannya dimudahkan oleh Allah, hidupnya selalu diatur oleh Allah, Amin. menjadi kehidupan yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.